sebagai produser, part apa yang berat kayak, capek bener gua, gini bener jadi produser. Apa? Budgeting? Enggak, budgeting gue mau menikmati. Gue mau paling menikmati lihat angka. Sesa, istri gue sendiri adalah satu-satunya orang pada saat syuting udah yakin film itu 3 juta. Kita bertujuh bertaruh di di grup. Lu yang paling gede sendiri. Satu-satunya yang ngomong 3 juta adalah lu. Gua. Atas dasar keyakinan istri. Punya film yang gue harus bawa orang tua gue itu menarik ya. Oh, Gitu. Menyatukan keluarga. Iya, Home Alone gue sebenarnya pertama kali juga nonton gue bawa orang tua gue, adik gue berempat kan. Iya. Kebayang kalau kita bawa film 4 orang. Iya, Nah, iya. jumlah penontonnya banyak Oh, dong. bisnis juga ujung-ujungnya. Gua kira faktor nostalgia, ternyata ujung-ujungnya duit juga anjir. Selamat datang kembali di Inframe, bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Teman-teman, dengan berat hati saya sampaikan bahwa hari ini mungkin akan jadi episode terakhir untuk waktu yang entah sampai kapan. Karena setelah 2 tahun lebih kita bersama-sama di Inframe, kata anak sekarang nih mau hiatus, sabbatical, libur jeda dulu pokoknya ya. Jadi saya pengen mengerjakan hal-hal lain dulu. Tapi jangan takut, HATV tetap akan menyuguhkan konten-konten menarik buat Anda sekalian dimanapun berada. Dan hari ini sebagai episode penutup, bintang tamu yang paling spesial, partner saya di H-Corp dan juga Imaginary, Dipa Andika. Ya, bagus. Siap-siap naik gaji semua di sini. Respon para penjilat. Ini fun fact teman-teman ya, banyak yang nggak ngeh kalau lo cari di credit title maupun di posternya film Ngeri-Ngeri Sedap, itu tidak ada nama saya. Karena sejujurnya ketika film itu di syuting tahun 2021 bulan Desember, memang film itu saya tidak memproduseri. Karena ketika itu gue masih ada beberapa project di Star Vision, jadi Dipa lah yang menjadi produser film Ngeri-Ngeri Sedap. Tepatnya dijebloskan ya teman-teman ya. Dijebloskan di jeruji. Itu kita kejadian di bulan apa ya? Juli, Agustus 2022. Pertama kali ngobrol sama Juli, Visionary sama Visionary. sekitar bulan itu, Juli Agustus 2021. Iya. Lu lagi ada project untuk film Teka-Teki 3. Masih teka-teki ketika itu lagi post pro kayaknya. Lagi udah shoot dong. Belum mau shoot, baru mau syuting. Baru mau syuting. Iya. Kayaknya enggak deh. Iya dong. Ya pokoknya iya, lagi mau syuting. Iya. Jadi terpaksa gua turun tangan mendampingi Bene. Pada saat mau syuting pun Teka-Teki 3 akan tayang. Premier. Betul. Premier. Jadi gue bener-bener, cuman gue inget gue pernah setelah lu pick lock kan, habis pick lock gue datang, gue lihat sama pas udah sound mixing gue datang, gue lihat, tapi bener-bener di situ tuh kayak color grading, musik, apa gue bener-bener nggak tahu dah. Gue nonton di gala premier yang sampai sekarang tiketnya masih gue simpen. Lu nyimpen gak lu tiket gala premier Ngeri-Ngeri Sedap lu? Aduh, gak nyimpen. Gue masih nyimpen tiket gala premier Ngeri-Ngeri Sedap. Dan ketika pertama kali diceburin gitu ya Dip ya, lo jadi produser ya, menurut gue itu cukup absurd sih, karena kan sebelum terjadi Ngeri-Ngeri Sedap dan lo produser di situ, kan sebenarnya keterlibatan lo di film-film gue tuh kan minim ya, maksudnya di sisi produser kan lo even nggak pernah gitu, kita kan lebih banyak lo di sisi promo kan, kita bareng di sisi promo, tapi di sisi produksi kan lo nggak pernah terlibat gitu. Ya, more or less sebenarnya kan kalau misalnya dari film Ngenes gitu ya. Meeting awal gue masih ikut tuh. Meeting ikut, tapi ketika berjalan produksi gue hanya datang udah mulai ketika syuting kan. Iya, datang di lokasi kan. Nggak PPM sebenarnya gue masih sesekali ada yang ikut, tapi hanya 1 kali lah. Tapi palingnya gue tahu nih ngapain sih PPM. Nah, uniknya malah di filmnya Soleh sebenarnya yang gue hampir ikut semua Star tuh. Syndrome. Mau jadi apa? Oh, mau jadi apa? Dari PPM, pick lock, post tuh gue gitu ikut ya? semua tuh. Itu termasuk yang gue ikutin. Nemenin Soleh. Oke. Reuni Z lumayan masih ikut lah. Jadi kebanyakan malah sebenarnya di film yang selain lu gue ikutin semua. Soleh ya malahan ya. Soleh tuh paling banyak ikutin dari mulai awal PPM sampai PPM terakhir tuh gue ikut lah. Bene apa sih film pertama? Ghostwriter enggak, karena enggak terlalu banyak lah. Karena ada gua waktu itu produsernya kan. Ada lu. Malah udah makin di film-film Star Vision tuh kan, di film lu aja film makin akhir di Star Vision gue udah malah banyak nggak ikut kan. Iya. Kebanyakan kan promo memang. Iya, kita paling pas promo. Nah, berarti apa tuh hal-hal pertama yang paling bikin ada shock? Mungkin ketika lo jet lag banget di awal-awal, apa tuh yang bikin anjir gini ya jadi produser gitu? Lebih ke gimana caranya ngelit banyak orang lah. Kan as a producer walaupun ada sutradara,
ibaratnya pimpinan waktu produksi kan memang sutradara, tapi overall kan di produser. Mencoba merangkai satu demi satu aja. Dan mungkin gue terbantunya kalau Ngeri-Ngeri Sedap, sebagian besar kru gue udah kenal kan. Itu mungkin terbantu. Gue nggak tahu ketika kalau project pertama gue nggak ada yang kenal sama krunya sih. Itu yang lumayan terbantu. Tapi lu banyak ikut ini nggak ketika preps Ngeri-Ngeri Sedap? Secara kreatif lu seberapa terlibat? Kayak misalnya pemain, lokasi. Kalau pemain kita dari awal dia udah merem lah ya, dia udah tahu siapa-siapa. Misalnya milih lokasi atau milih konsep art atau kostum kayak gitu-gitu, lu lepasin ke Bene atau lu juga masih ikutan? Gue lebih ke FYI, Ben. Jadi semua yang terjadi di Bene gue tahu. Tapi gue nggak berusaha ngambil. Ben, ini kayak gini ya. Gue nyerahin ke lu. Jadi gue rasa di sisi produksi dia lebih paham, tapi paling nggak gue tahu. Kalau gue nggak setuju, gue kasih komen. Ben, menurut gue kalau gini boleh nggak? Apa lu inget nggak ada satu momen yang perdebatannya sampai bener-bener keras gitu, lu sama Bene tentang sesuatu hal di produksi Ngeri-Ngeri Sedap? Ada syuting. Kenapa? Misalnya contoh, sebenarnya kita bahas lagi di scene editing. Ben, emang kalau orang Batak endingnya nggak boleh ada pelukan ya, Ben? Nggak bisa, Bang. Oh, itu yang si bapak datang ke studio TV. Iya. Ben, kalau menurut gua kayaknya harus pakai pelukan ya. Nggak, Bang, nggak ada orang Batak begitu. Iya. Lumayan keke, 2 kali gua minta bukan cuma di situ, misalnya di rumah. Ketika bapaknya datang. Pas datang lagi yang rumah Madomu. Rumah mertuanya Pak Domu. Ini nggak ada, pakai Ben pelukan? Nggak ada, Bang. Nice try dong, 2 kali boleh karena bukan lu, mungkin gue juga ya terbiasa adegan rekonsiliasi itu ya hangat sekalian kan gitu ya. Biasanya gitu kan. Maksudnya secara insting tuh kita mengharapkan itu, tapi Bene bikin rekonsiliasi akhirnya pun dingin gitu. Dan Bene kan merasa skrip itu udah skrip Benedion yang sudah terkunci rapat-rapat, kayaknya kita nggak boleh sentuh ya. Dia gue pikir ya udah Ben, kalau ini memang lu merasa yakin ya udah, akhirnya benar memang keyakinan dia gitu. Tapi lu seberapa yakin sama film itu awalnya? Di kepala lu berapa penonton lah gitu awal-awal pas udah mulai masuk proses gitu, lu lihat pemainnya, lu lihat setnya gitu? Sangat nggak ada bayangan lah. Udah film pertama kita tahu bahwa kita sama-sama ngebawa skripnya Bene ke Star Vision pertama. Intinya bahwa film ini niche market, terlalu kedaerahan. Orang nggak akan mikir bahwa ditonton jutaan penonton. 500.000 udah kita salaman lah gitu. 500.000 udah pesta lah ya, udah happy banget ya. Tapi memang dari draft pertama, bukan jauh sebelum, bahkan assembly lah gue nonton. Assembly kan gue juga nonton. Assembly editing ya. Assembly editing rough cut lah ya. Scene Gita Bebita itu gue udah nangis. Karena itu long take. Jadi di editing mentah pun ya begitu. Iya gitu. Sampai pick lock pun gue masih bisa rasain gitu. Walaupun akhirnya 30 kali nonton udah mulai nggak nangis ya. Tapi berkaca-kaca sih pasti sih. Selama nontonnya khusyuk serius gitu ya. Jadi pada saat udah feeling tuh ya, wah ini kayak penonton bakalan kena. Premier gitu. Premier gue udah merasa kena. Pada saat premier, Bene tepuk tangan tuh kan kita udah dapat tepuk pas terakhir film habis dan orang pada berdiri itu. Itu gue ada PD-nya. Kayaknya lebih dari 500.000 ini. Walaupun again hari pertama kan kita muncul hasil 50.000 kan. Iya, 50.000 Dewan. 50.000 ya berarti nggak ada lah film 50.000 jutaan kan. Ada nyaris. Ngenes itu Dewannya kayaknya 40.000-an kalau gue nggak salah. 800.000 tuh endingnya. Iya 800 sih. Jadi kita kan nggak mikir 2,8 juta kan. Iya. Paling mikir ya sejuta masih mungkin lah gitu. Udah gitu aja. Ternyata meledak hari kesekian, kok sampai hari ke-11 penontonnya nggak turun nih. Oh berarti ini memang ada potensi. Paling beban di film kedua, gitu aja. Terus film kedua beda sekalian ya, jadi nggak bisa dibandingin juga. Setelah looking back dari proses mulai dari prep sampai selesai promo, sebagai produser, part apa yang lu paling enjoy dan part apa yang lu paling beban dan tidak menikmati? Part paling enjoy pasti promo sih, karena gue tuh dari seru-seruan dari ngerjain film lu kan hal yang paling gue seru adalah lakuin karena ngelihat respon penonton. Betul, gitu gue ya. harus ngapain ya gitu. Diskusi sama Angga kan waktu itu promo adalah lu jangan pernah tinggalin
core-nya. segmen core Batak lu. Iya. Terus percuma lu ngegarmin laut se-Indonesia kalau ternyata lu malah kehilangan kok. Ya akhirnya gue pikir ya udah jangan kita dari Angga ketika itu gitu. ya. Gue fokus di Batak tapi nggak mengecilkan penonton lain. Jadi kita fokusnya lebih gede 50% kan promo memang di Batak kan. Kita bikin Sumatera Utara ya. Sumatera Utara, kita bikin stiker di angkot, kita Lah stiker angkot bukannya baru di agak lain emang dulu juga? di itu kita pasang justru Bukan di stiker di kaca belakang, di pintu. Iya, stiker di pintu angkot. Itu kita sebutnya dulu serangan fajar sebelum terjadi pemilu itu. Kita tempel pada saat subuh-subuh. Film tayang tanggal 2 Juni, tanggal 1 Juni kita pasang. Tempel stiker di dengan pintu harapan angkot. siangnya nonton, tapi kita nggak tahu pokoknya siangnya nonton apa enggak. Iya, kadang-kadang strategi promo kayak gitu nggak bisa dibaca ya konversinya ya. betul. Itu mah sulit gitu. Sama ada beberapa billboard yang kita pasang dengan bahasa Batak kan itu. Billboard ya? Billboard. Bukan kita pasang baliho kayak baliho gitu. baliho Ya. baliho. Ada billboard sebenarnya di beberapa depan mall kan kita sebutnya billboard itu. Billboard dan baliho. Di Sumatera Utara juga. Sumatera Utara dan Jakarta kita pasang Pakai satu bahasa minggu. Batak. Pakai yang di Jakarta bahasa Jakarta, yang di sana kita pakai bahasa Batak. Oke. Yang nggak enjoy, Yang paling berat kayak capek bener gua gini bener jadi produser apa? Budgeting? nggak budgeting, gue mau menikmati. Gue mau paling menikmati lihat angka. Itulah kenapa kita bisa kerja sejauh ini ya. Karena memang beda spek gue sama dia. Gue paling alergi lihat angka, dia paling doyan lihat angka. Waktu itu justru yang paling mungkin bukan alergi, bukan apa ya, bukan nggak menikmati, tapi mencoba mencari adalah pada saat grading dan sound itu kan suatu hal yang itu gue nggak ikutin. Nah, gue cuma ikutin di Soleh, gue ingat sekali MJA doang. Yang lain gue nggak pernah ikutin. Jadi anjir ngurusin, bahkan kan pada saat lu ngerjain grading hampir selalu di Kantana, means nggak di Jakarta. Di Bangkok, iya. Gua nggak pernah ikut pasti kan, taunya udah jadi, makanya ini apa sih bedanya? Pelan-pelan sama Ben ini udah Ben. Pelan-pelan, akhirnya maksudnya grading sekali, 2 kali, 3 kali nyaris kadang-kadang apa bedanya? Tapi akhirnya pas terakhir, ini loh, pas di layar bioskop, ini bedanya tuh. Iya. Karena lu masih asing banget sama prosesnya ya, jadi ketika lu terjun kayak gua harus ngapain sih gitu. Iya, sama termasuk pas sound kan. Cuman kalau sound mungkin lebih beda pada saat kita pick lock kan masih belum ada musik masuk. Iya. Musik masuk di mid side gitu waktu itu. Oh ini bedanya. Tapi intinya dari 2 itu grading sih waktu itu yang gue susah menikmati gue. Jadi di mana nih gue nikmatinnya? Kalau editing kan kita tahu lah. Iya, offline maksud lo. Iya offline. Eskalasinya, oh ini bedanya di gini. Pas grading ngapain ya gue di sini? Sempet banget gue ngantuk. Karena itu terjadi 3 tahun lalu kan. Wajar sih karena gelap pasti ngegrading. Bulan puasa. Gue aduh ya Allah, kenapa gue berat banget mata gue ini. Apalagi kan soundnya suka lu sound dimatiin nggak itu? Sound dimatiin kan? Grading tuh sound dimatiin emang enak. Lihat muka nggak ke distract. Bentuk doang. Ini sebelum, ini sesudah. Ini sebelum, ini sesudah. Sebelum sesudah ya sama Mas Pulung. Iya Mas, lagi lanjut Mas. Tar lu ya, tahan dulu Mas. Gue udah bingung nih. Sebelum lu berasa di prank ya, kayak dibikin berasa tolol padahal nggak ada yang diubah gitu. Mas Pulung kayaknya ngisengin nih, produser baru gue isengin nih. Padahal kagak gue apa-apain. Ini ya dia before afternya. Apaan bedanya sama aja. Gue liat Ben, gimana Ben? Ya udah Bang, bagus Bang. Oh ya udah. Iya. Terus gue inget banget pada saat musik. Scoring nih. Kiki Sianipar. Mixing final gitu kita H-1 sebelum Lebaran. Oh ya? H-1 sebelum di Lebaran. Mid-side? Crossfade gitu. Final mixnya. Final mixnya. Jadi berarti malamnya takbiran. Oh, jadi waktu itu jadwal udah nggak ada lagi. Ada revisi. Terus Adit bilang, kita cuma ada 1 jam 6 pagi sampai 10 karena jam 10 udah ada film lain. Lu mau nggak? Astagfirullah, gua kan masih sahur nih. Abis sahur berangkat sama Bene berdua. Jadi sesi lu jam 6 pagi? 6 pagi sampai 10. Adit yang buka pintu bahkan. Jam 6 pagi sampai 10 pagi. Adit Syaifullah Praditya pernah ada di sini juga teman-teman. Cek episode Adit di sini. Taruh linknya ya episode Adit sini ya. Jangan males lo editor. Di sini ya. Ini episode Adit ya bicara tentang sound design dan seru lah. Itu ngantuk kedua tuh jam 6 sampai 10. Bene nggak puasa kan pastinya. Bilang wah mantep bener jam 6 pagi suruh dengerin audio ngantuk-ngantuk. Udah tapi akhirnya lewat lah masa itu. Iya, akhirnya 2,8 juta. Terbayarkan lah akhirnya gitu. Belajarnya gua gitu. Iya. Terus pas masuk ke film kedua, baca skrip Yandi gimana? Gue ingetin abis gue baca kan, gue kayak udah excited duluan, terus gue minta lo baca, terus pas lo baca,
Apa dia ngasih jawaban iya tanpa gue iya tuh padahal. Udah terlalu semangat gue di pesawat. Gue inget tuh itu gue terbang, gue lupa ya kayaknya ke London itu. Gue inget gue terbang, pokoknya jauh deh. Gue terbang kayaknya London itu. Karena itu edisi lu ketinggalan laptop lu di kafe. Oh iya, terus dia nge-email ke gue. Ya, terus gue di pesawat, gue baca dan sekali baca langsung sampai habis. Terus gue langsung WhatsApp Yandi, gue waktu itu lagi nggak ada wifi pesawat apa gimana, nyampe begitu landing baru nyampe terus WhatsApp. Udah telanjur gue chat gitu. Yan, bagus banget, ayo let's do it. Terus baru sadar, anjir gue belum ngomong sama Diva. Kurang ajar banget ya. Orang PH berdua, kenapa gue ngokein sendiri? Udah kebablasan gue. Oke, baru forward ke gue lagi skripnya. Udah forward, gue baru baca, ya udah. Untung gak rugi. Gue berdoa, semoga gue iya juga. Itu aja gue bilang. Pas baca, untung bener. Iya gitu. Oke lah gitu. Setakut apa lo sama hitam putih ketika itu? Lu nonton ini nggak sih? City lu nonton nggak? Nonton. Justru itu yang gue awalnya takut. Itu malah City malah bikin lu, gue malah terbalik loh. Karena gue inget pengalaman nonton City itu hanya mengganggu di awal. Setelah itu, gini, orang tuh kan kadang-kadang terbiasa dengan hitam putih, filmnya berat. Image-nya. Film berat. Oh berarti film berat tuh membuat bukan orang nggak menikmati, bahkan ke bioskop aja enggak. Itu yang gue khawatir. Tapi akhirnya setelah gue baca, gue lihat syuting, gue lihat tuh masih setengah-setengah lah. Gue bilang skripnya keren banget. Tapi belum terjadi ketika syuting dan editing kan. Iya. Pas syuting gue masih belum bisa bayangin, ini gue masih belum tahu lah. Walaupun monitor Yandi hitam putih ya. Hitam putih ya, tetap aja belum tahu lah. Iya. Pas editing gue yakin tapi. Ini film pasti bisa jadi sesuatu tanpa gue nyebut jumlah penonton. Iya. Itu gue ingat pada saat premier, temen yang gue undang untuk datang ke premier paling banyak. Bahkan dibanding agak lain dan Ngeri-Ngeri Sedap. Karena gue pengen ngasih lihat orang. Ini gue punya film hitam putih dan gue yakin keluar dari bioskop lo akan bilang film ini bagus dan keren. Dan gue bangga Imaginary jadi bagian itu. Oke, artinya lu ketika editing lu udah yakin ini film bagus, tapi kalau laku ntar dulu nih ya. Laku ntar dulu ya. Tapi gue yakin film bagus dan orang pasti ngomongin. Sumpah sih gue pas editing Jatuh Cinta Seperti Film-Film tuh ya kayak gila. Gue nggak gini, sebagai penonton, gue tuh memang nggak suka nonton drama romance, Dit. Masalahnya, Dit. Sebagai penonton pun gue nggak suka, males gue karena ya pertama pace-nya biasanya kan ya pelan gitu kan. Gue lebih suka nonton ya action atau thriller atau ya gitulah komedi gitu. Kalau drama romance tuh sebagai penonton pun gue nggak begitu suka nonton. Jadi pas nonton itu kayak udah mas seleranya bukan selera genre yang gue suka nonton. Pacingnya pelan pula. Saya didikan Star Vision ini, mohon maaf nih. Pacing tuh kalau Papa Ros kan pacing selalu ngajarin pacing tuh harus penonton nggak boleh bosen dan memang benar, tapi untuk konsep film ini pas editing sih gue lumayan deg-degan sih ngeliat film itu kayak gila nih pelan banget filmnya, gila kayak orang gimana bosen nggak gitu. Sebenarnya fase terdeg-degan kalau gue sih fase yang fase sama bagus sama di Chatime awal itu menurut gue itu paling deg-degan sih. Which is kita semua trim lumayan sih sebenarnya akhirnya di draft 1 tuh kan panjang banget kan. Dan di restoran Padang juga akhirnya di trim setelah di trim jadi lumayan. Tapi menurut gue emang fase di itu kita sebut aja emang Chatime ya itu di situ ya. di Bintaro Plaza. adegan Bintaro fase Plaza. Hana sama Bagus ngobrol berdua itu adalah fase di mana orang harus nonton itu untuk ke belakang. Betul, memang. Itu fondasinya. Tapi kayaknya yang versi orang fase itulah banyak orang walk out juga kayaknya. Betul. Gen Z kebanyakan. Gen Z itu cabut di situ. Banyak orang teman-teman nonton itu karena hype, karena viral terus nonton, tapi di scene itu mereka kayak oke, udahlah gue nggak ngerti ini film apa, selalu lah terus cabut gitu. Iya, jadi gue sih deg-degannya awalnya di situ, karena itu paling panjang. Tapi gue merasa paling pede tuh karena Alex Abad sih. Emang Payoram tuh menurut gue ini adalah untuk menyeimbangkan semua. Itu gue pas pertama kita screening ya, yang di Cipete itu. Iya. Itu gue kaget sih karena titik tawanya rapet banget. Ternyata gitu. Payoram tuh sepecah itu ya, maksudnya. Kita kan susah ya kalau komedi kan kita udah dari baca, dari nonton, editing berulang-ulang. Kita tahu ini lucu, cuman ya udah lucu. Nyengir-nyengir aja gitu. Ternyata buset. Titik tawanya tuh lebih gede bahkan daripada Ngeri-Ngeri Sedap loh. Kalau menurut gua. Iya. Lebih banyak gitu. Iya, bener. Jadi emang kalau Payoram dicabut bahaya sih film itu. Iya. Payoram benar-benar. Masalahnya dialog awal itu ya yang di Bubble Tea itu pertama kali Bagus sama Hana duduk bareng itu
itu tuh bukan cuma panjang, tapi juga relatif. Kalau romance kan biasanya sweet juga enggak, dramatis juga enggak, gemes juga enggak, ngobrol aja gitu, ngobrol gitu kayak gila nih. Gue berani banget bikin scene kayak begini. Salah satu itu yang khawatir adalah Lebah Ganteng. Kenapa yang Lebah Ganteng? Takut nggak relate? Gue pikir seberapa banyak, ternyata ketawa. Ternyata warga Indonesia sebanyak itu yang nonton bajakan. Gue cukup tahu. Karena pada saat, maaf nih teman-teman ya, pada saat torrent saya sempat melakukan lah. Gue mah jujur aja pernah Siapa melakukan. Sih yang tidak ya? Nah, kan? pernah melakukan. Jadi gue ingat, oh Lebah Ganteng pada saat itu. Ternyata ketawa, berarti 50% warga Indonesia kayaknya pernah. Dia masih nggak sih sekarang si Lebah Ganteng itu? Oh berarti kalian masih ya nonton bajakan ya? Masih berkarir dia, berarti Lebah Ganteng masih berkarir ya, luar biasa. Gue pikir niche kan, niche kayaknya orang kelas A enggak. Ternyata gue nonton di PS pernah nobar pun ketawa. Orang kelas A nonton bajakan juga ternyata. Bagus. Gue benar-benar ya, sebelum tayang teman-teman ya, gue berkali-kali ngomong di meeting besar kita sama tim promo, terutama gue bilang, asal kita bisa 100.000 aja film ini gue udah lega gitu. Paling nggak secara psikologis kayak ya cepet aja nggak nyampe, bakalan sedih gitu. Film sebagus ini nggak nyampe 100.000 kayaknya bakal broken heart. Tapi sepesimis itu dengan film hitam putih, slow pace, kayak dengan nggak ada preseden bahwa film seperti itu bisa diterima penonton gitu. Dan lu ingat waktu kita bikin advance ticket sales tidak sold out. Kita kota pertama datang di Semarang. Kita datang bawa Nirina dan bawa Ringo Agus Rahman. Even 50% enggak lah. Benar. Jadi teman-teman biasanya kalau kita roadshow sebelum filmnya tayang itu kan kita memang bikin special screening tuh. Itu biasanya karena pemainnya datang sold out terus. Selalu kalau film-film gue ya biasanya karena kita datang rame-rame bawa cast itu pasti sold out lah. Karena Ngeri Sedap agak lain apalagi sold out. Nah, JCDF paling sepi. Paling sepi. Bahkan ada yang nggak sampai setengah. Ya itu kota pertama. Kota pertama nggak sampai 50%. Kota pertama bayangin gimana nggak ngedown tuh mental. Kena mental kata anak mental gua agak naik abis kita dari Semarang, kita kan ke JAV. Kita ada 2 show dan dua-duanya sold out. Oh tenang lah. Walaupun again, orang film semua ini. Bukan penonton umum. Kita tuh menurut gua strategi perilisan tanggal sejauh ini ya berhasil terus sih. 3 film ya? Iya. Ngeri-ngeri sedap, kita tunggu hype lebaran lewat baru kita masuk di saat udah die down berhasil. JCDF kita coba untuk mengandalkan JAV sebagai salah satu alat buat mempromosikan dan ngebangun hype. Ternyata beneran berhasil JAV membuat film itu viral. Agak lain juga gitu ya. Jadi semoga Kakak Bos juga timing kita nggak salah nih ya. Ternyata pasti pada nungguin Kakak Bos emang tayang kapan nih? Iya, nanti ya. Tapi gue pernah keceplosan loh di salah satu konten orang. Ya intinya antara Q3 dan Q4. Makanya semester 2 teman jangan ditungguin dalam waktu dekat lah, santai. Semester 2 nanti Sabar, ini setelah agak lain liburan lebaran kita istirahat dulu. Soalnya kan pada saat kita masih tayang agak lain masih tayang ya. Gimana? Pada saat episode ini tayang agak lain masih tayang. Masih, betul. Ku garansi kalau kata Jegel. Ku garansi. Iya, jadi JCDF akhirnya hari pertama tuh 30-an kalau nggak salah ya. 30 ribuan. 35 sih inget gua. Emang nyampe 40 ya? 40-an. 40 ya? Gue inget banget tuh gue lagi di setnya Kakak Bos. Di hari pertama kita hari pertama syuting. Tapi kayaknya gue inget banget itu either lu udah balik atau lu belum datang tuh yang pas lihat data show 1. Mungkin lu belum datang karena itu masih pagi. Jam 10 pagi itu di beberapa kota. Udah ada. Itu udah ada lu ya? Udah ada lu di belakang, gue di depan ada. Iya, jam 10 pagi itu gue udah yang anjing gitu. Jogja, Bali, itu beberapa kota yang memang antusias film Indonesia kok udah merah. Entah karena JAV atau apa, Jatuh Cinta itu di seminggu 2 minggu pertama kota andalan kita adalah Jogja dan Bali ya. Jogja sama Bali itu. Cuman Jogja kita soalnya satu-satunya yang di awal kita dikasih 2 studio. Yang lain 1 studio, Jogja itu 2. Dan ternyata Jatuh Cinta seperti film-film berhasil membawa imajinari kayak setelah Ngeri Sedap, oke, ternyata kita bisa ngasih sesuatu yang beda lagi. Dan itu maksudnya itu yang menyenangkan ya. Maksudnya kayak punya portfolio yang bervariasi gitu. Besok kalau kita baca skrip, nggak beda nih. tapi maksud gua itu penting gitu, kayak untuk selalu menyajikan kebaruan menurut gue itu penting sih. Dan itu yang membuat exciting sih menurut gue. Kalau kayak
Iya. Ya itu lagi kayak ya udah kita udah sering lah ngerjain segala macam. Gue nggak gitu. tahu lu suka baca DM, baca email, atau mungkin ada yang WhatsApp. Ada aja ngirim sinopsis. Ada tuh aja bisa ngirim sinopsis bilang ini Kak aku punya novel udah bestseller di Gramedia, terus gue baca ya ternyata maksudnya secara tema, secara premis ya bukan something yang apa nih gitu. Jadi ya gue bilang gitu, gue belum bisa kerjasama gitu. Nah setelah JCDev banyak investor dong mulai datang nih. Karena duit-duitan urusan dia. Jadi kalau ada investor, oh iya ke Dipa aja. Saya nggak mau ikut-ikut. Jadi waktu film yang ini kan cuma satu nih. Satu investor, visionaris sebagai investor tunggal ya. Full funding. Jatuh Cinta, ini ada poster nggak sih Jatuh Cinta? Ada dong. Oh, ada. Jatuh Cinta sebenarnya ada 2 lah ya. Ada lain di sini. Jatuh Cinta tuh ada teman-teman Jakarta dan Trinity ya. Trinity Masuk sini udah mulai rame. Rame bener. Rame bener. Jadi buat teman-teman mohon maaf kita bukannya sombong kalau misalnya ada investor. Ini karena kita first come first serve aja sih, yang udah terlebih dulu ngomong sama kita dari jauh-jauh hari ya pasti kita akan prioritaskan. Jadi memang untungnya ya habis pulang dari premier itu udah ada yang nanya, oh udah nggak bisa karena yang habis dari film agak lain pada ngambil semua. Wah kalau agak lain sih ampun sih. Agak lain tuh membuat gue ngerasa sombong. Oh gini rasanya nolak-nolakin duit. Ya Anda enak mau berinvestasi kepada kami setelah melihat agak lain. Coba waktu kita keliling bawa proposal Jatuh Cinta seperti di film-film. Cuma satu yang mengingatkan. Iya, teman-teman Jakarta dan Trinity sebagai sebuah satu kesatuan investor waktu itu ya. Mereka itu langsung deal salaman pada saat baca sinopsis Baca sinopsis. Salah baca sinopsis. Baca premis doang. Gue rasa mereka nggak peduli juga sih. Mereka nggak baca. Pokoknya Jakarta pokoknya Imaginary. Kita mau support Imaginary. Udah itu aja. Udah. Padahal bahkan kita tanya, lu mau masuk berapa? Ini kita bilang aja lah nggak apa-apa ya. Semua film lo aja kita masuk waktu itu. Nah, kita selama X tahun ke depan gitu ya. X tahun ke depan gue masuk. Hah? Kita belum tahu lo bikin apa. Udah nggak apa-apa. Blind faith. Kok bisa sih gitu? Kok Blind bisa? faith. Iya. Walaupun persentasenya ya nggak 100%, tapi tetap 100%. aja maksud gue itu kita appreciate sebagai investor pertama yang mempercayakan Imaginary, padahal waktu itu nasibnya masih belum jelas, kita masih keliling pitching ke investor-investor bahwa slate ini film-film kita yang akan datang ini ya, ada yang diambil, ada yang enggak. Lebih dari 3 kayaknya kita temuin ya waktu Jatuh Cinta ya. Lumayan lah. Dia gitu, karena sekarang udah ada film kampret ini, jadi ya keadaan sudah sedikit berubah. Film pemersatu investor. Iya, bukan sombong teman-teman. Ya, mohon maaf, ini mohon dimengerti situasinya. Pokoknya kalau jodoh nggak kemana. Kalau misalnya kita nanti belum berjodoh di film-film ini, siapa tahu di film yang ke 14. Tapi sebelum kita masuk ke agak lain, lu ada ini nggak sih, Dip? Ada film yang lu pengen banget wujudkan gitu? Secara genre kah, secara premis kah, secara... Gue pengen banget bikin film ini loh, belum kesampaian gitu, ada gak? Yang jelas gue nggak pengen bikin... Ini kan ada ya, film dari India laku, film dari Jepang laku, Korea laku. Adaptasi. Gue sih adaptasi sih, gue nggak bilang enggak, tapi saat ini belum ada kepentingan. Never say never, tapi untuk sementara ini masih lebih exciting untuk bikin sesuatu sendiri. Iya. Tapi action komedi gue tertarik sih. Action komedi? Iya, action komedi gue cukup tertarik. Kayak siapa? Misalnya referensi action komedi lu yang lu seneng misalnya apa? Kayak ini, kayak Rush Hour. Sama kan disebutnya, angkatannya sama soalnya. Sebenarnya yang sebelum ke action komedi yang gue pengen lakukan adalah film pencurian tuh gue suka. Kayak karena Angga udah bikin Mencuri Raden Saleh, udah lu dulu lah enggak. Heist movie ya? Iya. Kan lu pernah bilang juga mau gue pengen bikin film family yang semua umur. Betul. Gue sih pengennya lu yang nge-direct sebenarnya. Itu adalah film family. Yang film yang... Pengen juga, cuman belum nemu aja filmnya apa. Film pertama yang gue suka banget itu Home Alone. Orang sok-sok film keren apalah, gue nggak usah. Gue ringan aja. Home Alone adalah film yang paling gue suka karena... Klasik Home Alone itu waktu gue kecil, gue tuh adalah anak yang tidur siang. Selalu disuruh tidur siang sama nyokap gue. Gue tidur siang pakai Home Alone. Home Alone 1 dan 2. Boring dong. Enggak, gue udah pasti tidur. Sebelum pencurian terjadi, gue udah tidur. Oh, jadi film itu ada memori masa kecil ya jadi buat lu ya? Jadi gue punya film Betacam-nya. Home Alone 1 dan 2 tuh gue punya. 3 gue udah gak tertarik. Kok bisa punya? Orang zaman dulu Betacam nyewa, anjir. Kok lu bisa punya? Berarti apa tuh beli? Berarti lu rekam dari rental. Enggak, Mana ada zaman itu orang jual Betacam, orang tuh sewa di rental. Gak bisa, pada zamannya
di Melawai di atas itu. Mungkin sekarang bajakan sih dia. Dulu bajakan Betacam ya. Itu beli itu. Betacam? Beli Betacam. Bajakan? Gak tahu. Iyalah kali ya. Iyalah ya. Pada zamannya ya. Dulu sih gue bukan Betacam, ya either VHS Betacam atau VHS, tapi sewa di tempat penyewaan video dulu. Sewa juga, tapi gue punya. Punya Gua ya? Hebat ya Anda ya. Selain bapak gue punya film-film yang lain loh ya. Yang tanpa sengaja Anda putar ya. Yang tanpa sengaja terputar ya. Gitu. Sama lah kita ya, exposure. Kalau generasi lahir tahun 80-an tuh exposure cowok-cowok pertama terhadap bokep biasanya adalah tanpa sengaja nonton punya bokap ya. Betul. Sebenarnya gue punya film asli itu satu adalah Laserdisc. Oh, tapi playernya nggak punya. Ngapain lu beli Laserdisc nggak punya playernya? Om gue tuh ngasih nih Laserdisc buat kamu tonton di rumah. Gue pegang doang, gue nggak punya. Gitu. Gede itu. Kalau bokep ngumpetinnya susah. Iya. Gede banget Laserdisc. Oke, Home Alone lu tonton berarti nggak kehitung berapa kali tuh di play itu Home Alone 1 2 tuh ya. Iya, tapi yang kedua lu masih suka, yang kedua kan kurang ya. Tetap lu tetap gue pasti pecinta nomor 1 Home Alone 1 sih. Home Alone 1. Yang membuat gue pengen punya rumah di Chicago kayak gede gitu menarik banget ya. New York kan itu Chicago ya? Chicago dong dia. Rumahnya? Iya. Nah, liburannya ke New York. Betul. Nah, betul. Ngebayangin punya rumah kayak gitu. Nah, akhirnya gue pengen film yang Petualangan Sherina adalah film yang gue tonton bersama nyokap gue. Makanya terus gue pikir kayaknya punya film yang gue harus bawa orang tua gue itu menarik ya. Oh, gitu. Menyatukan keluarga. Iya, Home Alone gue sebenarnya pertama kali juga nonton gue bawa orang tua gue, adik gue berempat kan. Iya. Kebayang kalau kita bawa film 4 orang. Iya. Jumlah penontonnya banyak dong. dong. Bisnis juga ujung-ujungnya. Gua kira faktor nostalgia, ternyata ujung-ujungnya duit juga anjir. Plot twist. Bonus lah, itu bonus. Tapi kan lu kan dari kecil kan lu sering road trip sama orang tua lu. Yeah. Nah, kalau lu nggak pengen bikin film road trip kayak 3 hari untuk selamanya, ku lari ke pantai gitu nggak ya? Gue tahu susahnya. Gue susah ngapain? Ribet gitu. Ya. Gue nonton filmnya Naya berangkat gitu. Yeah. Gue tahu pasti susah itu bikinnya. Iya, berangkat seru sih tapi. Jadi road trip hanya gue nikmati sebagai personal gue liburan aja, nggak harus syuting. Kalau gitu. syuting males ya. Family aja lah. Family ya, oke. Ya teman-teman kita sih sama-sama punya keinginan penasaran bikin film keluarga yang family banget kan kayak Home Alone, Baby's Day Out tuh masuk nggak sih? Baby's Out, Dennis the Menace, Little Rascal. Itu film-film angkatan kita tuh yang. Ini kru kita nggak ada yang tahu di sini deh kayaknya. Dennis the Menace itu ada satu scene. Aduh, Dennis the Menace lucu banget. Tetangganya punya gigi palsu di wastafel, terus masuk ke wastafel hilang. Yang dia lakukan adalah dulu ada permen karet namanya Ciklet. Tahu Ciklet. Jadi si bapak itu satu pagi dia harus foto session sama bunga bunga yang mekar hanya sekian detik, Rafflesia arnoldi. Bunga bangke dong. Bunga bangke. Nah dia makanya dia udah menunggu dia harus foto. Perasaan bukan Rafflesia arnoldi yang di film itu. Anyway, ya terus intinya dia pokoknya disuruh foto dia nggak mau senyum sampai ada fotografer senyum Ciklet di sini. Ciklet. Gue nggak pernah lupa sini itu. Mereka Dennis the Menace yang nggak tahu, Cikletnya nggak tahu. Jadi cerita ini nggak relate sama sekali. Sama sekali nggak relate. Yang penting gue harus filmnya nggak tahu, brandnya juga nggak tahu. Dennis the Menace banyak banget ya. Berarti pada zaman kita tuh film family itu angkatan Mrs. Doubtfire gitu kan, bener. Little Rascals. Iya, banyak film-film keluarga yang menyentuh, lucu, seru gitu. Tapi kita bikin berarti nanti horror family. Biar laku ya. Horror family udah banyak, Dip. Enggak, horror family tetap udah banyak ya. Action family berarti. Action family. Ini kalau action family berarti ini Stop or My Mom Will Shoot ya. Betul. Yang itu yang ibu-ibunya tuh. Look Who's Walking. No, bukan. Look Who's Talking. Stop or My Mom Will Shoot. Atau ini yang Look Who's Talking. Honey, I Shrunk the Kids. Itu juga. Yang terakhir gue tonton adalah si Vin Diesel yang jadi babysitter. Pacifier. Itu tahun 2000-an. Udah 2000-an ya, itu 2000-an. Iya. Gue inget nonton itu sama Sky soalnya. Tetap udah lama di Hollywood udah nggak ada. Iya. Di Indonesia belum pernah ada. Ada. Doakan kita bisa bikin film keluarga teman-teman ya. Doakan tapi saya. Tapi kalau ternyata ada PH lain yang bikin duluan ya udah ya. Iya, ya nggak apa-apa. Cuman kan lu mau gua ngedirect yang ini saya sebagai produser kagak berhenti nih kerjanya gimana cara. Tapi tahun ini gua ngedirect sih ya. Tahun ini ngedirect sih. Ngedirect. Walaupun bukan buat ya itulah. Ya itulah. Adalah nungguin lagi. Spoiler lagi. Oke, agak lain. Agak lain itu kan kita tahu lah kita selalu alasan utama kita mengiyakan
bikinin mereka film karena kita percaya sama chemistry-nya. Kita Iya. tahu lah mereka berempat itu sebagai sebuah kesatuan komedi itu udah pasti lucu. Iya. Tapi kan nggak tahu seramai ini kan. Iya. Nggak tahu bakal segila ini gitu. Nah, Film kok 9 juta penonton tuh gimana sih? gimana gitu, nggak masuk akal gitu. Nah, yang gue pengen tanya dari mulai preps, dari mulai baca skrip gimana? Feeling lo pas lo baca skrip gitu, kayak skripnya Aco gitu, kayak 2 juta nyampe nih itu gimana? Nah, sebenarnya tuh agak lain ya. Kalau kita mau tarik mundur waktu Ngeri-Ngeri Sedap, sebenarnya dia tuh jauh sebelum nih, gue udah pernah ngomong di belakang layar, gue juga ngomong. Sebelum Jegel memaksa lu di agak podcast. lain, sebenarnya mereka juga sudah merongrong gue waktu kejadian di waktu kita di promo. Ngeri-Ngeri Ngeri-Ngeri Sedap Sedap. promo. Iya. Bisa kali berikutnya agak lain. Lebih nggak mungkin lagi dong kalian baru bikin podcast terus gua filmin. Waktu itu podcastnya baru padahal. Baru, walaupun udah sempat viral lah, nomor 1, nomor 2, nomor 3 masih Di Spotify. Di Spotify. Belum tapi ada YouTube-nya waktu itu. belum ada jauh. Jadi kan kita hanya angin lalu saja pasti kan. Iya. Itu mungkin yang membuat secara nggak sadar, itu mungkin masuk alam bawah sadar gue bahwa ini film udah ngomong dari dulu loh. Iya. Pasti akan jadi sesuatu gitu. Sesa, istri gue sendiri adalah satu-satunya orang pada saat syuting udah yakin film itu 3 juta. That's why kalau lu Pas ingat, syuting. kita bertujuh bertaruh di Iya. di grup. Lu yang paling gede sendiri. Satu-satunya ngomong 3 juta adalah Lu. gua. Atas dasar keyakinan istri. Gue 1,5 gue. Ingat banget gue. Gue ngobrol sama Sesa tuh. Ini pada taruhan 3 juta tuh 3 juta gue garansi kata Sesa. 3 juta ya? 3 juta ini. 3 juta. Ya udah, Atas gua bilang, dasar apa? Itu Sesa pas datang ke lokasi apa pas premiere atau pas apa itu? chemistry sih. Dia ngeliat chemistry ini udah gila, chemistry gila. Sumatera Utara gabungan semua lah dia ngeliat kayak ini kan kalau dari kita kan ngebahas ini film kita tayangin di menuju pemilu dan satu-satunya film yang mungkin dari yang nulis, yang produser, pemain itu komika semua gitu, komedian. Jadi, keyakinan itu jadi satu bahwa nggak mungkin film ini nggak laku. Itu dulu nggak mungkin nggak laku. Coba di breakdown. Jadi sekarang unsur suksesnya tadi lu bilang pertama chemistry-nya oke. Iya. Ini poin-poin yang menyebabkan agak lain sukses menurut produsernya sendiri. Iya. Kami berdua ya. Buat nambahin nanti kalau ada yang belum lu sebut. Chemistry-nya oke. Chemistry berempat. Apa tadi? Timing. Timing. Pas kita- orang lagi begah sama politik. Betul. Apa tadi barusan? Sumatera Utara. Kekuatan Sumatera Kekuatan Utara. basis masanya Basis masa Sumatera mereka Utara. pasukan bermarganya Betul, itu. Betul. Terus apa lagi? Satu-satunya film yang ditulis Nah, di itu. sutradara ini. Dan diproduserin Dan juga diproduserin. oleh komika. Komedian. Diproduseri oleh komedian dan manajer komedian. Ya, jadi orang yang memang udah lama berkecimpung di komedi. Betul. Gua rasa ada juga faktor ada unsur horornya. Ada. Walaupun ya, kita bisa. komedi, tapi Iya, ada unsur bisa, horornya yang which is bisa. sekarang horor Bisa lagi jadi, booming. bisa. Ya. 5. Production value sih, secara visual. Iya. Harus bisa. diakui bahwa menurut gua ini kadang-kadang ya kalau misalnya gue juga kadang-kadang lihat kayak si Yuda Keling gitu bikin ngitung pendapatannya agak lain gitu. Gini teman-teman ya, gini. Coba kalian bayangkan jadi kami ya. Kalau ngomongnya sekarang emang enak. Sekarang lu bisa hitung, wah gila berapa nih sekian Tapi- puluh ratus miliar gitu. Ingat, investor kita ada 5. Betul. Yang menang banyak bukan cuman kita. Jadi Kalau tahu untung banyak, kita nggak cari investor. iya betul. Pertama ini bukan investasi kami pribadi, ada banyak investor di dalam sini yang kita bagi-bagi. Kedua, kalau ngomongnya sekarang memang enak kayak wah gila berapa hasilnya. Cuma bayangkan ketika film ini belum dirilis. Ketika kita baru sedang merancang budgeting, membayangkan berapa ya penontonnya ini bebannya gila banget tahu karena Betul. kita merasa komedi kalau tidak disupport dengan production value yang bagus hanya akan jadi angin lalu aja Iya, gitu kayak biasa. iya. Orang lihat trailer biasa. Tapi di sini menurut gue salah satu faktor juga dari sejak trailer kayaknya orang udah bisa lihat ini garapnya serius gitu. Ya rumah hantunya, pasar malamnya, visualnya, kameranya, gradingnya, sinematografinya itu cukup serius untuk sebuah film yang kadang-kadang komedi kan komedi gitu. Tapi ini serius banget menurut gua dengan budget yang nggak main-main gitu. Film termahal kita sejauh ini gitu sampai ke film keempat gitu yang akan ditumbangkan oleh film yang kelima. Korea ya, yang Korea lebih mahal sih dari Agak Lain. Tapi dari 1 sampai 4 termasuk Kakak Bos, Agak Lain masih memimpin klasemen sebagai film termahal gitu. Itu termasuk gue deg-degan sih. Maksudnya orang suka mikir tanpa gue sebutin angkanya. Gue membandingkan nanya-nanya ke beberapa produser lain gitu. Iya. Budget film ini berapa Iya. personal? Segini.
Gue termasuk deg-degan, anjir ternyata budget Iya, ini termasuk bener. gede ya. Itu bener sih, beberapa bahkan investor yang bilang, lu masa sih segitu, turunin lagi lah. Kayaknya nggak perlu segitu deh. Tapi dari hitungan kita ya kalau mau... Pertama kali kita ke investor itu budgetnya di atas ini bahkan. Iya, di atas ini. Benar. Karena salah satu dari investor kita hampir mundur gara-gara terlalu tinggi. Akhirnya kita hitung lagi, kita tone down dikit, ternyata masih works. Masih masuk gitu. Gue juga lihat beberapa yang kayak ala ini mahal apa sih paling kan gitu-gitu. Kadang-kadang ada yang sifatnya tuh budget yang tidak tertampilkan di layar. Misal, contoh ya, misalnya kita memilih untuk menggunakan 2 kamera. Iya. Misal, 2 kamera, of course, cost-nya lebih tinggi daripada 1 kamera. 2 kamera itu secara film mungkin nggak berasa. Iya. Antara 1 kamera, 2 kamera, sebagai penonton mungkin tidak akan merasa. Tapi kami yang mengerjakan, itu akan sangat merasakan salah satunya dari yang paling krusial adalah jam kerja. Dengan menggunakan 2 kamera, jam kerja kita jadi lebih taktis, jadi lebih sat-set syutingnya, syuting lebih cepat, istirahat lebih panjang. Nah ini kadang-kadang yang nggak kehitung nih teman-teman. Ada hal-hal yang tidak terasa bahwa ketika kita bisa memberikan jam kerja yang nyaman, energi para pemain itu sih Dip. Betul. Itu sih yang gue ngerasain banget sih. Ketika lu udah capek, kru juga, tapi pemain yang lebih parah nih karena di depan kamera kan. Kalau udah capek tuh akan ada di titik di mana ya udahlah yang penting jadi gitu. Boro-boro memberi lebih dari apa yang diminta sama sutradara, pemain mah akan mendeliver bare minimum aja gitu. Gue udah capek banget. Yang penting oke, next itu yang dicari itu cuma itu doang gitu. Yang penting oke, yuk next itu nyari itu doang gitu. Ketika kita bisa memberikan situasi syuting yang kondusif baik untuk kru maupun talent, baru bisa muncul kemungkinan untuk kita bisa apain lagi, kita bisa lebihin apanya gitu. Itu sih kadang-kadang yang orang nggak paham gitu. Iya. Terus salah satu yang orang mungkin nggak tahu, agak lain tuh salah satu syuting yang timnya besar banget. Betul. Krunya banyak. Krunya banyak. Kenapa krunya banyak? Lagi-lagi biar cepet. Kru kamera banyak, kru artistik banyak. Biar apa? Biar cepet. Karena ya kalau lama, waktu syuting panjang, waktu istirahat kurang, ya jadinya nggak enak kerjanya gitu. Impact budget tuh kan dari kru banyak, pasti kita nyiapin catering banyak, transportasi banyak, mobil banyak. Bahkan kita ke Korea aja jumlah krunya salah satu yang paling banyak yang pernah gue tahu untuk syuting di luar negeri ya, karena ya tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Mau gimana lagi kan? Mau gimana lagi supaya semuanya nyaman dan energinya terjaga. Kadang-kadang itu sih yang level energi itu yang orang nggak ngitung gitu, bahwa kita harus jagain itu supaya bisa dapat hasil yang oke gitu. Tapi by the way tadi ya, kita ngomong keberhasilan agak lain. Ada satu yang gue sempat bahas di salah satu radio, kalau nggak salah gue di interview. Promo. Agak lain itu adalah salah satu bunyi promo yang dari sebelum syuting, itu udah bunyi. Dan kita terus continuity kan. Itu menurut gue juga pengaruh. Yang orang tuh nungguinnya, gue nungguin banget nih, ayo dong. Jadi kita banyak banget terima mention. 1 Februari lama banget sih, nggak bisa lebih cepat. Iya, tidak bisa dipungkiri kita memang tim solid kita bukan cuma di produksi, pasca produksi, tapi di promo juga sih. Dengan Publicis dan Raya Flix kita punya kerjasama yang solid banget, kompak banget, dan hasilnya juga maksimal. Raya Flix tuh salah satu kru kita ya, sebutannya kru lah ya. Iya, partner. Yang dari film partner kita lah. Dari film pertama. Dari film pertama belum pernah kita ganti. Iya juga ya. Yang belum pernah ganti itu dia dan Saifullah Praditya. Audio mixing. Oh iya juga ya. 2 itu. Kru syutingan bergonta-ganti. Kalau sound designer hanya satu. Ada sih satu lagi. Apa? Subtitle. Ya udah lah ya. Ya udah ya, kalau subtitle kan lebih minor lagi gitu. Tapi kalau kru syuting, Saifullah Praditya sound designer sama digital strategist kita Raya Flix ya. 2 itu yang ikut dari awal itu. ya. Setahu gue luar biasa. Nggak ada. Yang lain tuh kita sempat ganti 1-2, pasti ada yang diganti. Iya. Oke lah Dip, biar Afdol nih Dip. Semua bintang tamu tuh harus termasuk lu. Ambil dulu satu. Padahal Reza Rahadian nggak ikutan ini dulu. Reza Rahadian ada. Waktu itu gimmick ini belum ada. Coba dibaca. Maju 4 langkah. Enggak, bukan. Apa? Kesempatan dong. Nama yang lebih kamu suka. Hah? Mana yang lebih kamu suka? Lu harus pakai kacamata sih kayak gua. Memang sih. Mana yang lebih kamu suka? Orang yang berbicara tanpa disaring atau orang yang berbicara dengan hati-hati? Kenapa? Ini buat gua apa bukan? Ya buat ke lu dong. Oh, orang yang berbicara tanpa disaring atau orang yang berbicara dengan hati-hati? Bicara dengan hati-hati deh kalau gua.
Iya iya. Nah, iya. itu sebenarnya tergantung siapa. Kalau orangnya udah kenal nggak bisa ring nggak apa-apa. Sesa dia, gue nggak peduli. Kalau Tapi orang kalau baru mendingan hati-hati. Kayak kenapa? Kayak kok lu ngomongnya gitu sih gitu. Karena abis itu mungkin gue nggak akan jadi temen lu lagi. Tuh bocoran ya kalau ketemu Dipa, kalau belum kenal-kenal amat nggak usah terlalu jujur. Kalau udah merasa kenal baik, Iya. silakan jujur. Karena pasti ujung-ujungnya mungkin gue ngomongin lu balik. Baiklah. Ini kita kemarin sempat rilis teaser juga, selain Kakak Bos juga kita sempat rilis teaser walaupun kita belum tahu akan tayang di mana. Raisa. Iya. Kenapa lu mau ngerjain dokumenter Raisa? Itu padahal kita dokumenter Raisa tuh sebelum Magalain loh. Betul, karena kan dia dari konser dia bulan Februari tahun lalu kan. Iya, bahkan obrolan itu kan terjadi Udah jauh, jauh kan. Obrolan pertama gua ketemu Boim itu, gua Boim sama Mas Sulung tuh sebenarnya bertiga. Boy manajernya Raisa ya. Boim manajer Raisa, Mas Sulung dari Avatar 88. Awalnya ketemu di belakang layar lah. Terus akhirnya jadi berapa kali kita ngobrol-ngobrol. Salah satu yang dia tanya adalah, gua ngapain lagi ya Abis konser GBK. Abis konser GBK, gua mau ngapain lagi? Mas Sulung, bikin aja dokumenter Raisa. Oh, berarti yang pertama kali nyeletuk justru Betul, Sulung. dia yang bilang, bikin aja. Itu Gila, kan Mas kejadiannya itu bahkan terjadi sebelum jatuh cinta seperti di film-film loh. Belum ada bahkan itu. Gila Mas Sulung ya, tidak pernah terpisahkan dari 7 film gue di Star Vision, tidak pernah ada satupun yang tidak ada talent Avatar 88-nya, semuanya ada. Iya ya, 7 film semua ada. Semuanya dari awal. Film pertama ada Morgan, ketika itu Morgan masih di Avatar ya. Iya. Film kedua ada Dion, ada Cukinwa yang akhirnya gabung dia juga. Dan Adinia Film Wirasti pasti. film ketiga Adinia Wirasti. Film keempat ada Julie Mamet ada Julia Estelle. Estelle. Imperfect ada Dion Wiyoko. Abis Imperfect Teka-Teki Tika ada Dion Wiyoko. Dion Wiyoko juga. Cek toko sebelah 2, Dion Wiyoko di Wirasti. 7 film gue di Star Vision semuanya ada talentnya Avatar 88, gokil. Bahkan nggak bisa diomongin sih. Project yang baru nanti kayaknya ada juga loh. Iya kan? Jadi Mas Sulung yang nyeletuk pertama? Iya, Oh, dia gitu. nyeletuk. Terus gue pikir, ya udah ngobrol dulu kali ya, gue bilang. Terus gue kan kita di grup ngomong sama Soleh kan. Lah lu tertarik nggak? Ngobrol dulu ya sama. Ya udah ngobrol. Kebetulan Soleh jurnalis musik gitu kan. Jadi gitu. pas banget bikin Masa dokumenter jurnalis musik. nggak bikin film dokumenter? Iya. Ya udah bikin lah yuk gitu. Ya udah, akhirnya kita kan sempat ketemu sekali sama Raisa, Di kantornya Raisa. di kantor Raisa dan Raisa merasa ayo. Ya Ayo udah gas. ini kan sama aja dah hal waktu nge-register. Ya ayo aja lah. Susah nggak bikin dokumenter? Lebih ke meraba ya, Lebih belum ngeraba punya sih, nggak pengalaman tahu. pertama Gua ya. Sampai detik ini gue nggak tahu ini sebenarnya bakal jadi apa dan dokumenter tuh finalnya akan gimana, ya udah Iya. coba aja gitu buat Iya, gue. iya. Seperti lu lah biasanya sama, kalau nggak nyoba kan nggak tahu, ya Bener. udah aja. Coba aja dulu ya. Iya, coba aja dulu. Kalau berhasil alhamdulillah, nggak berhasil namanya juga nyoba kan. Iya, Gitu. kapok ya kapok. Ya udah. Walaupun denger-denger banyak yang nanya ini, kok Raisa boleh bikin dokumenter, kita juga dong. Nah, benar. Aduh, teman-teman, kami itu jadwal bekerja kita mengikuti jadwal libur pemerintah dan Betul. jadwal libur sekolah ya. Jadi kita tuh nggak mau bikin proyek banyak-banyak sejujurnya. Dan orang kan suka nanya ya, kantor Imaginary di mana? Karyawan Imaginary berapa? Aduh. Karyawan Imaginary adalah yang kalian lihat saat ini di layar loh. Karena apa? Karena kita ada H-Corp kan. Iya. Ya, ada loh, Olivia kan sekarang fokus di Baru Imaginary. kan? Iya, Betul. karyawan Imaginary di luar kita so far baru 1. Nah, sisanya adalah meminjam karyawan H-Corp. Iya, betul sekali. Kantornya di mana? Kita ada 2 kantor itu masih kantor-kantoran. Iya, kadang Kantor-kantoran. temen gue beberapa yang dari mulai produser, gue main dong ke kantor lo, kita ngobrol-ngobrol. Nggak ada orang, agar kita WFH. Lu datang aja, tapi nggak ada orangnya. Paling ketemu nyokapnya Ernest. Kita menganut WFH sejak 2012. Sampai hari ini kita Iya. nggak pernah. Ngantor tuh cuman kalau meeting, syuting, sama Ada project. produksi, Iya. pre-pro doang ya. Iya. Ditunggu lah, siapa tahu kita akhirnya mungkin punya Imaginary Tower. kantor. Mungkin. Rencananya 1 lantai. Apa? Nggak ada tower 1 lantai. Tower apa 1 lantai? Nggak, memang Tower 1 lantai. tower kita tuh nggak ke atas, ke samping. Oh, iya. Itu lebih ke bunker sih, bukan tower. Oke lah, Dip, good luck. Semoga Sama-sama. karena good luck buat Raisanya. Karena Raisa nih saya di sini eksekutif produser IP Ernest Prakasa, eksekutif produsernya Dipa sendiri. Kedua kali Dipa nge-produce sendiri setelah Ngeri Ngeri Sedap. Jadi all the best, semoga lancar. Semoga lancar Good tahun luck ini. to us, congrats juga buat
semua pencapaiannya sejauh ini. Congrats to us. Congrats to us. Ya udah teman-teman, nantikan project-project dari Imaginary, hasil karya kami berdua. Untuk sementara waktu yang tidak ditentukan, Inframe pamit dulu dari hadapan Anda sekalian. Terima kasih banyak banget buat yang selama ini udah support. Gue tahu ini akan jadi berita yang mengecewakan buat teman-teman yang sangat suka menyimak banyak banget obrolan seputaran behind the scene dunia perfilman Indonesia. Tapi ya saya sebagai pelaku ada juga jenuhnya, kita istirahat dulu. Mungkin someday akan kangen dan kembali lagi. Jadi thank you sekali lagi for the last time udah menyimak Inframe, bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya yang entah kapan akan hadir. Dadah! Bye. Thank you. Bye.